Perkenalkan, nama saya Angel Maharani Abanat. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik macam-macam posisi pasien. Yuk kita saksikan. Jadi sebelum kita melakukan praktik macam-macam posisi pasien, kita harus melakukan persiapan alat. Nah, alat yang kita butuhkan itu ada beberapa buah bantal dan ada handscoon tentunya. Jadi sebelum itu kita perkenalkan diri pada pasien. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Angel. Saya yang bertugas di rumah sakit pada hari ini. Jadi pada saat ini Ibu saya akan melakukan dan menjelaskan kepada Ibu macam-macam posisi pasien. Apakah benar dengan Ibu Desma? Jadi kita menanyakan pasien untuk memastikan bahwa identitas pasien benar. Setelah itu kita menjaga privasi pasien dengan menutup tirai yang ada. Jadi menjaga privasi pasien itu sangat penting untuk kita sebagai tenaga kesehatan. Selanjutnya setelah itu kita akan mencuci tangan dengan langkah efektif. Guna kita mencuci tangan dengan langkah efektif ini agar ketika kita melayani pasien itu dengan benar-benar bahwa tangan kita itu steril dan bersih sehingga kita tidak menyebarkan kuman dan virus kepada pasien. Setelah itu kita menggunakan handscoon. Oke. Hampir selesai dan selanjutnya kita akan masuk dalam mengatur macam-macam posisi pada pasien. Ayo sama-sama kita simak. Yang pertama adalah posisi Fowler. Posisi Fowler adalah posisi duduk di mana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan. Posisi ini dilakukan dengan mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernapasan dari pasien. Nah, pada posisi Fowler ini tujuannya yaitu mengurangi komplikasi akibat imobilisasi, meningkatkan rasa nyaman dan meningkatkan dorongan pada diafragma sehingga meningkatkan ekspansi dada. Nah, posisi Fowler dikenal juga sebagai posisi setengah duduk, merupakan posisi tidur di mana kepala tempat tidur ditinggikan. Variasi posisi Fowler ini meliputi ada Fowler rendah dengan tinggi 15 hingga 30 derajat, ada Fowler setengah duduk dengan 30 hingga 45 derajat, dan ada Fowler tinggi yaitu hampir vertikal. Nah, yang pertama tadi adalah Fowler rendah, lalu yang kedua ada Fowler tinggi atau hampir vertikal, dan yang ketiga yang sedang dipraktekkan ini adalah Fowler setengah duduk dengan posisi tempat tidur 30 hingga 45 derajat. Posisi Fowler ini dilakukan dengan meletakkan bantal di bawah leher dan kepala sepanjang tulang belakang. Dan ingat bahwa sebelum dinaikkan tempat tidurnya, sebelum itu pasien harus dengan keadaan posisi supinasi ya. Oke, next, selanjutnya posisi ortopnik atau posisi duduk. Nah, posisi ini adalah posisi dengan tubuh sedikit condong ke depan dan lengan disangga oleh meja atau lutut. Posisi ortopnik bermanfaat untuk mengatasi sesak nafas saat berbaring yang disebut dengan ortopneu. Jadi, prosedurnya yaitu menaikkan kepala tempat tidur hingga 90 derajat dan meletakkan meja dengan bantal di seberang tempat tidur di depan individu tersebut. Bantal tambahan biasanya di belakang punggung bawah dapat digunakan untuk kenyamanan dukungan jika diperlukan ya. Untuk melakukan posisi berbaring pasien, kepala di tempat tidur harus diposisikan tegak lurus 90 derajat. Oke, selanjutnya posisi litotomi. Posisi litotomi adalah posisi berbaring telentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Posisi litotomi ini biasanya dilakukan untuk memeriksa genitalia pada proses persalinan. Pada posisi litotomi ini dibutuhkan satu bantal dan pasien berbaring telentang lalu mengangkat kedua kaki. Oke, seperti ini. Selanjutnya adalah posisi lateral.
Posisi lateral adalah posisi miring di mana pasien bersandar ke samping dengan sebagian besar berat tubuh berada pada pinggul dan bahu. Tujuan posisi lateral yaitu yang pertama, mempertahankan body alignment dan mengurangi komplikasi akibat imobilisasi. Langkahnya yaitu mengatur pasien dengan posisi miring ke salah satu sisi, letakkan bantal pada leher dan kepala, letakkan bantal di belakang punggung pasien, letakkan bantal di depan dada dan abdomen untuk menahan ekstremitas atas, atur salah satu kaki yang tidak tertindih dengan posisi fleksi dan beri bantal di antara kedua kaki. Tangan yang tertindih diberi posisi fleksi sejajar dengan bahu. Jadi ini adalah posisi lateral atau side lying position. Ya. Oke. Bagian tubuh dengan kepala menoleh ke samping atau ke salah satu sisi. Selanjutnya adalah posisi supinasi. Posisi supinasi adalah posisi terlentang dengan pasien menyandarkan punggungnya agar dasar tubuh sama dengan kesejajaran berdiri yang baik. Tujuan posisi supinasi yaitu untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan memfasilitasi penyembuhan terutama pada pasien pembedahan atau proses anestesi tertentu. Langkah posisi supinasi yaitu atur posisi pasien dengan kepala dan punggung rata atau mendatar dengan tempat tidur. Letakkan bantal di bawah bahu atas, leher dan kepala, lalu letakkan bantal di bawah lengan dan tangan, letakkan bantal di bawah lutut kedua kaki, letakkan bantal besar di bawah telapak kaki. Jadi posisi supinasi ini membutuhkan 5 buah bantal. Jadi pada posisi supinasi ini kita mengatur pasien dengan kepala dan punggung rata atau mendatar dengan tempat tidur. Jadi setiap bantal ini ditaruh sesuai dengan yang tadi sudah disebutkan sehingga berjumlah 5 buah bantal. Jadi posisi ini digunakan untuk meningkatkan kenyamanan dari pasien. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, jadi ini membutuhkan 5 buah bantal. Oke, jadi bisa dilihat ini adalah posisi supinasi. 1 bantal di kepala, 2 bantal di bagian kanan dan kiri tangan, 1 bantal di lutut, di bawah lutut, dan 1 bantal di bagian telapak kaki, sehingga memberikan kenyamanan pada pasien. Selanjutnya posisi dorsal recumbent. Posisi dorsal recumbent adalah posisi berbaring telentang dengan punggung horizontal dan kepala sedikit terangkat. Posisi ini sering digunakan dalam lingkungan medis untuk berbagai prosedur seperti pemeriksaan ginekologi, pemeriksaan perut, pada persalinan dan pemulihan setelah operasi. Posisi dorsal recumbent yaitu ibu menekuk lutut dan melebarkan kedua kaki, memakai bantal di kepala. Kedua telapak kaki tetap menapak di tempat tidur dan kedua tangan diletakkan di atas kepala. Jadi, kita atur posisi pasien dalam posisi berbaring telentang. Di sini dibutuhkan sebuah kain untuk menutup. Lalu lutut ditekuk atau fleksi dan diregangkan. Telapak kaki diletakkan menapak di atas tempat tidur seperti ini. Jadi ini adalah dorsal recumbent. Selanjutnya posisi pectoral atau posisi kneeches merupakan posisi menungking dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian atas tempat tidur. Tujuan posisi pektoral ini yaitu digunakan untuk memeriksa daerah rektum dan sigmoid. Jadi kita membutuhkan bantal, kita letakkan bantal di atas kepala pasien. Ya, setelah itu kita memberikan arahan kepada pasien untuk pasien mulai
melakukan posisi pektoral, yaitu dengan posisi menungking. Oke. Jadi kita memposisikan pasien dengan cara menungking dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada matras atau tempat tidur. Lalu kepalanya diarahkan pada suatu sisi, baik itu di sisi kanan maupun pada sisi kiri. Oke, kedua kaki ditekuk. Ya, seperti ini, dan ini adalah posisi pektoral atau knee chest. Selanjutnya kita masuk pada posisi pronasi. Pronasi adalah istilah medis untuk menyebut posisi tidur atau berbaring tengkurap. Posisi ini sering direkomendasikan untuk membantu pasien COVID-19 yang mengalami kesulitan bernafas, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang diisolasi mandiri. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan posisi pronasi, yaitu berbaring tengkurap. Tempatkan satu bantal di bawah leher, satu atau dua bantal di bawah dada, dan dua bantal di bawah lutut atau kaki. Posisi bantal bisa disesuaikan sesuai kebutuhan dan kenyamanan posisi tubuh. Pastikan kepala dan anggota tubuh lain terasa nyaman. Ubah posisi setiap 1-2 jam, misalnya telungkup lalu menyamping ke kiri atau ke kanan. Jadi sebelumnya atur posisi pasien lateral, bantu pasien merubah posisi dari lateral ke posisi tengkurap dengan abdomen sebagai tumpuan dan rata dengan tempat tidur. Arahkan kepala pasien pada satu sisi, kanan atau kiri, dan support dengan bantal. Letakkan bantal kecil di bawah abdomen di bagian bawah diafragma. Support pada posisi fleksi sejajar dengan bahu. Support kaki bawah dengan bantal untuk mengevaluasi kaki. Jadi tujuannya untuk memberikan ekstensi penuh pada persalinan pinggul dan lutut, menjaga fleksi kontraktur dari persendian dan pinggul, dan memberikan drainase pada mulut sehingga berguna bagi klien post-operasi mulut atau tenggorokan. Jadi posisi pronasi ini klien berbaring di atas abdomen dengan kepala menoleh ke samping. Oke. Jadi bisa dilihat ini adalah posisi pronasi. Kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kita mau menyamping ke kanan atau ke kiri. Oke, selanjutnya kita masuk pada posisi Sims. Posisi Sims disebut juga posisi semipronasi, yaitu posisi pasien yang miring ke kanan atau ke kiri. Posisi ini berperan sebagai fasilitas drainase dari mulut pasien yang kehilangan kesadaran, pemberian enema, serta perawatan dan pengobatan area perineal. Oke, selanjutnya langkah-langkah pengaturan posisi Sims, yaitu yang pertama, atur posisi pasien miring ke salah satu sisi. Oke, setelah itu atur posisi kepala pasien ke arah salah satu sisi. Setelah diatur posisi kepala pasien dan posisi pasien, langkah yang ketiga yaitu letakkan tangan yang tertindih tubuh ke belakang. Letakkan tangan yang bebas dengan posisi fleksi sejajar dengan bahu dan sokong dengan bantal. Selanjutnya, atur kedua kaki agak fleksi dan beri bantal di antara kedua kaki tersebut. Seperti ini. Jadi kita berikan bantal dan mengatur kaki fleksi. Ya, dapat kita lihat ini adalah posisi Sims. Oke. Ya,
tangan dan kakinya seperti ini dengan posisi menyamping ke kanan atau ke kiri dan satu tangan di belakang. Ya, ini adalah posisi Sims. Sekian video dari saya tentang penjelasan macam-macam posisi. Terima kasih.